Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi pagi ini kita mendapatkan narasumber Profesor Dr. Insinyur Afrizal Umar MT yang nanti akan menjelaskan tentang teknologi nuklir dan aplikasinya. Eh, Sebelum ke acara inti, nanti juga tolong jelaskan sedikit kurikulum vitae dari Prof ya. Kemudian baru masuk ke acara inti PowerPoint-nya ya. Baik, barangkali waktu sepenuhnya silahkan Prof. Afrizal Umar. Terima kasih, Prof. Apa sudah muncul di layar, Bapak Ibu? Sudah jelas. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan begitu ya sedikit banyaknya terkait dengan teknologi nuklir dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti permintaan Prof tadi, saya akan sampaikan dulu sedikit ya sekilas terhadap apa namanya terhadap hidup lah begitu ya. Saya kebetulan backgroundnya teknik mesin begitu. Jadi S2-nya teknik nuklir dan S3-nya juga demikian. Jadi keahlian saya sebenarnya termohidrolika di teras reaktor nuklir begitu. Tapi karena nuklir ini banyak sekali manfaatnya begitu, saya akan mencoba menjelaskan sekilas ya barangkali di luar jangkauan keilmuan saya juga, tapi setidaknya saya pernah membawahi beberapa pusat yang penelitiannya terkait dengan apakah itu bidang pertanian atau kesehatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saya nanti bisa menjelaskannya itu. Kalau tidak nanti saya tanya lagi sama yang lebih ahli dalam bidang tersebut. Gitu. Kemudian saya juga selama ini bekerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Kalau sekarang bergabung dengan BRIN gitu ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, saya emang ditakdirkan lah begitu ya, terlibat di dalam jabatan struktural maupun fungsional gitu. Kalau fungsional saya peneliti, mulai dari peneliti pertama tahun sejak masuk begitu ya, kemudian sampai profesor riset tahun 2011 begitu. Dan juga jabatan struktural mulai dari yang paling bawah begitu sampai terakhir 2021 pas 60 tahun begitu saya sebagai Deputi Kepala Batan Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir. Itu barangkali sekilas terkait dengan data pribadi. Mungkin kita langsung saja ke bagian inti dari pertemuan kita ini terkait dengan aplikasi teknologi nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui juga ya, kitab suci Al-Quran itu mengandung semua aspek kehidupan manusia, begitu. Tidak terlepas juga yang terkait dengan teknologi nuklir. Al-Quran memberikan informasi kepada kita bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan sia-sia begitu. Ada maksud dan tujuannya dan semuanya dipersiapkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan seluas-luasnya oleh manusia begitu. Kalau kita lihat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25, kalau diterjemahkan kira-kira bunyinya, telah Allah turunkan logam yang padanya terdapat kekuatan yang dahsyat dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Nah, kalau kita lihat di tafsirnya Muhammad Yunus gitu, kalau kita kuliah dengan Pak Ustadz begitu ya, kita lihat sebenarnya ini diterjemahkan sebagai besi begitu. Tapi dalam terjemahan lain, hadid itu lebih cenderung diterjemahkan sebagai logam gitu. Kalau besi barangkali memang kita tahu gitu ya bahwa cukup andal dan sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia gitu. Tapi kalau dilihat dari ayat tadi ada suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Gitu. Mungkin lebih tepatnya barangkali ya, mungkin saya juga tak tahu persis lebih condong diartikan sebagai logam gitu. Kalau besi murni sebenarnya tidak terlalu kuat juga gitu karena setelah digabung dengan karbon, besi karbon baru dia menjadi baja begitu. Sehingga kita kenal berbagai-bagai pasal logam gitu, apakah itu ferit, dan martensit begitu ya. Kemudian kalau kita tambahkan nikel dan krom menjadilah dia baja tahan karat stainless steel begitu. Jadi kalau besi ini digabung dengan beberapa logam barulah menjadi struktur yang kuat gitu. Tapi belum masuk kekuatan yang sangat dahsyat gitu. Jadi kalau kita artikan sebagai logam, mungkin logam banyak sekali yang terjadi unsur logam di bumi ini, termasuk di dalamnya uranium, thorium, dan lain-lain sebagainya. Kalau logam uranium ini diprovokasi oleh unsur lain, misalnya
berhelium misalnya begitu kan, uraniumnya bisa terprovokasi juga, bisa dia menghasilkan energi yang sangat dahsyat dan bisa menghancurkan semua logam-logam yang lain. Jadi makanya dalam kesempatan ini saya lebih cenderung mengambil terjemahan al-hadid itu sebagai logam gitu, karena di dalam uranium inilah terjadinya atau dimilikinya kekuatan yang sangat dahsyat tersebut. Dan kita semua sama tahu dengan berat sekitar 4 tonan begitu ya, bisa menghancurkan sebuah kota di Jepang tahun 1945. Jadi sangat dahsyat sekali energi yang dikandung oleh logam uranium ini bila dia diprovokasi oleh unsur lainnya, misalnya berhelium atau amerisium gitu. Sebentar nih, kok agak macet nih. Maaf Pak ya, sebentar Pak ya, agak macet di laptop saya nih. Kok nggak bisa digerakkan? Masa? Nah sama. Di stop dulu, Prof. Nanti dibuka lagi gitu, share lagi. Di keluar dulu, di stop dulu gitu. Ya, masuk lagi. Oke. Oh ya, benar. Jadi kekuatan yang sangat dahsyat seperti kita bicarakan tadi itu ya dalam bentuk energi gitu. Jadi kalau kita lihat energi yang dikandung oleh uranium tersebut sangat besar ya. Nanti dalam tayang berikut kita akan uraikan. Jadi kekuatan dahsyat itu bisa sebagai energi positif misalnya, bisa juga sebagai negatif. Cuma masalahnya energi negatifnya lah yang muncul ke permukaan lebih awal sehingga uranium ini dimanfaatkan untuk senjata pemunah massal gitu. Jadi semuanya tergantung sebenarnya memang kepada operatornya. Sama juga dengan pisau begitu kan. Kalau pisau dipegang oleh operatornya semua pembunuh bisa menghilangkan nyawa manusia begitu. Tapi kalau pisau dipegang oleh operatornya seorang dokter bedah misalnya begitu bisa menyelamatkan nyawa manusia. Kira-kira begitu. Nah, demikian juga dengan nuklir ini. Kalau pemimpinnya yang memegang kekuasaan itu menggunakannya untuk hanya negatif, ya jadilah dia senjata pemunah massal. Tapi kalau dipegang oleh yang memanfaatkan energi positifnya, bisa dimanfaatkan untuk berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi salah menerapkannya tentu akan membawa dampak yang sangat besar. Tapi kalau bagus memanfaatkannya, itu akan memberikan kemaslahatan pada manusia dan kehidupan ini. Kemudian sini seperti yang kita sekilas kita lihat bahwa inilah yang dijatuhkan oleh Amerika dulu di Hiroshima dan Nagasaki dengan sebuah bom yang berasal dari uranium bisa seberat 4,4 ton lah begitu ya, bisa menghancurkan kota Hiroshima. Demikian juga bom atom waktu itu yang digunakan dari plutonium 239 bisa juga menghancurkan kota Nagasaki. Jadi sebenarnya plutonium 239 ini anak dari uranium. Jadi kalau uranium ini diprovokasi oleh penghasil neutron begitu, dia akan mengubah uranium 238 menjadi 239. Nah, 239 ini juga sebuah bahan nuklir begitu ya. Jadi uranium ini memang suatu unsur yang diciptakan Allah sangat banyak sekali, anaknya pun bermanfaat gitu. Uranium 238 beranak menjadi 239 juga menjadi bahan bakar nuklir atau sumber dari bom atom. Jadi betapa dahsyatnya lah uranium yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal hadits tadi ya seperti saya katakan bahwa saya cenderung lebih mengambil terjemahan yang dengan yang artinya logam gitu ya. Dan inilah dalam tayangan ini saya contohkan nih sebentuk sebuah atau beberapa buah ini contoh elemen bakar nuklir. Jadi kalau reaktor PLTN yang banyak sekarang ini ada dua macam begitu ya. Ada yang menggunakan uranium yang diperkaya namanya. Jadi kandungan uranium 235-nya ditingkatkan dari 0,75% menjadi 2,5%. Jadi kalau di alam ini uranium 235 yang radioaktif itu hanya terkandung sekitar 0,075%. Tapi kalau digunakan untuk reaktor nuklir harus melengkapi persyaratan lain yang lebih susah gitu. Jadi makanya dilakukan pengayaan sampai 3-4-5% sehingga nanti pendinginnya bisa menggunakan air biasa begitu. Yang tayangan kiri inilah contoh bahan bakar nuklir untuk PLTN jenis PWR atau BWR namanya.
Ini banyak sekali ya di negara-negara barat reaktor nuklir menggunakan bahan bakar seperti ini. Kemudian apakah uranium yang ada di alam ini bisa digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir? Itu bisa, seperti yang dilakukan di Kanada, Rumania, maupun ada juga di Cina dan Korea. Bahan bakarnya seperti ini menggunakan uranium alam. Nah, ya, jadi dari alam diolah sedemikian rupa menjadikan bahan bakar yang bentuknya kira-kira seperti pelet begini, yang disusun ke dalam kelongsong. Nah, inilah yang disebut sebagai bahan bakar reaktor nuklir. Bila bahan bakar reaktor nuklir ini diprovokasi oleh sumber neutron, maka terjadilah reaksi fisi yang nanti panas hasil fisinya bisa dimanfaatkan untuk mendidihkan air, air digunakan untuk menggerakkan turbin, turbin menghasilkan dikoppel dengan generator menghasilkan energi listrik. Kira-kira begitu secara sederhananya bagaimana uranium yang dikemas sedemikian rupa ya sehingga menjadikan bahan bakar reaktor nuklir yang ya, bentuknya cuma sekitar gedung biasa begitu bisa menghasilkan sampai 3.000 megawatt listrik begitu. Inilah contoh ya pemanfaatan nuklir di bidang energi itu. Kalau kita lihat ke negara-negara barat begitu sekarang di Asia juga sudah ada, di Uni Emirat Arab ada juga dibangun 4 reaktor nuklir dan kita melihatlah contoh-contoh bagaimana cooling towernya menghasilkan uap air di sini ya, dan ini kira-kira kalau 3 reaktor seperti ini bisa menghasilkan 9.000 megawatt elektrik. Jadi dalam suatu pembangkit bisa membangkitkan daya yang sangat besar gitu. Riset-riset terkait uranium ini karena banyak sekali manfaatnya mendorong umat manusia untuk mengembangkan ya dan memanfaatkannya baik untuk energi maupun untuk yang lainnya. Energi sudah tentu akan menjadi kekuatan ya ekonomi suatu bangsa. Seperti saya katakan tadi, memang teknologi nuklir muncul ke pentas peradaban manusia dalam sosok yang memang mengerikan lah begitu ya, karena terjadinya ledakan atom di Jepang sehingga mengakhiri Perang Dunia Kedua. Tapi masalahnya saat ini teknologi nuklir sudah diarahkan orang untuk masuk damai gitu. Banyak sekali bidang-bidang kehidupan manusia, baik itu di bidang kesehatan, energi, industri, pertanian, dan pertambangan memanfaatkan energi nuklir ini. Saudara, tentu muncul pertanyaan kita, apa sih sebenarnya itu nuklir itu apa begitu? Jadi kalau kita di SMA itu sudah belajar juga ya mengenai reaksi-reaksi sederhana terkait fisi. Makanya kalau kita membahas nuklir itu tidak lepas dari membahas masalah inti atom dan interaksinya. Nuklir ini kan misalnya nuklir ya, jadi ya, inti atom lah begitu. Jadi sebenarnya energi nuklir ini energi yang dimiliki oleh benda dalam skala mikroskopiknya lah begitu di dalam inti atomnya. Begitu. Jadi reaksi fisi ini terjadi bila uranium gitu ya, uranium 235. Jadi kalau di alam ini unsur uranium ini sebenarnya memiliki beberapa isotop gitu. Ada uranium 235 dengan massa atom 235, maksudnya ada uranium 238, ada uranium 233 begitu. Uranium di alam ini yang 235 ini seperti saya sampaikan tadi hanya persentasenya 0,075%. Ini sedikit sekali. Yang banyaknya uranium 238. Kemudian kalau uranium dengan massa atom 233 tidak ada di alam, tetapi dia kalau unsur thorium kita tembak dengan neutron akan merubah menjadi uranium 233. Jadi uranium ini memang agak aneh begitu. Dia juga punya isotop sendiri, tapi dia juga merupakan anak dari unsur yang lain dari thorium 232 gitu. Reaksi unsur uranium yang diprovokasi oleh sumber neutron tadi bisa menghasilkan beberapa neutron baru sambil menghasilkan juga beberapa unsur pecahannya. Di samping itu dia akan menghasilkan energi yang sangat besar. Jadi kalau di sini dilihat nih kalau uranium 235 ini ditembak dengan neutron, dia akan menghasilkan 2 neutron baru gitu. Nah, kemudian menghasilkan unsur lain, apa itu kripton atau barium gitu. Ini kalau dijumlahkan nanti hasil akhirnya ini dibandingkan dengan awalnya ada massa atomnya hilang gitu. Nah, massa atomnya hilang inilah yang akan berubah menjadi energi. Seperti kita ketahui Einstein sudah membuat rumusnya gitu ya, energi N²/mc² gitu. Jadi sekian massa atomnya dikali dengan kecepatan cahaya kuadrat begitu, itulah energi yang dibangkitkan oleh pecahan dari unsur uranium tadi gitu.
Sekarang kita bertanya dari mana neutron itu diperoleh gitu. Nah, dalam surat Az-Zariyat ayat 49 Allah SWT berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini ternyata semuanya ada pasangannya begitu. Tidak manusia saja, ada laki perempuan begitu. Tapi terkait dengan nuklir ini juga ada pasang-pasangannya begitu. Uranium sebagai unsur yang menghasilkan energi yang besar, dia bisa diprovokasi dan juga bisa dikalahkan oleh unsur lain gitu. Jadi kalau unsur berhelium misalnya contohnya ini, dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai unsur yang setiap saat dia memancarkan neutron. Jadi dia dari unsur berhelium ini dengan nomor 9 ini, dia setiap saat akan berubah menjadi helium dengan massa 4 nomor atom 2 begitu. Tapi dia di samping merubah bentuknya menjadi unsur lain, dia memancarkan neutron terus-menerus gitu loh. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh tenaga ahli bagaimana memprovokasi uranium ini sehingga dia terjadi reaksi fisi. Kalau didekatkan berhelium ke uranium 235, dia akan menembak nanti itu inti atomnya akan pecah menjadi unsur-unsur hasil belah. Nah, inilah yang sangat radioaktif nantinya. Tapi dia menghasilkan juga neutron baru begitu. Jadi sehingga akan terjadi nanti reaksi berantai, nanti animasinya akan saya sampaikan. Tapi kalau dia terus-menerus dibiarkan bereaksi berantai begitu, bisa menjadi tidak terkendali begitu. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh para ahli bagaimana memanfaatkan uranium direaksikan secara tak terkendali menjadilah dia bom atom tadi sehingga menghasilkan energi yang sangat luas sehingga menghasilkan juga berbagai unsur radioaktif yang sangat banyak. Makanya terjadilah penghancuran kota Nagasaki. Tidak hanya hancur gitu, tapi juga menghasilkan zat-zat belah yang sangat radioaktif. Inilah yang merusak manusianya. Kalau energi besar ini barangkali menghancurkan gedung-gedung dan lain sebagainya. Tapi kalau makhluk hidupnya dihancurkan oleh unsur-unsur radioaktif yang muncul setelah ledakan tadi. Gitu. Nah, kemudian di alam ini bagaimana mengontrolnya begitu supaya tidak terjadi di alam reaksi yang terus-menerus bila unsur uranium ini diprovokasi oleh berhelium misalnya gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan unsur boron namanya. Boron ini kalau dijadikan karbida dia akan berbentuk seperti gambar ini. Ini dia khusus menyerap neutron gitu. Jadi kalau dia didekatkan ke suatu reaksi yang terjadi pemecahan uranium, kalau dia didekatkan, neutron yang muncul ini diserap sama boron ini sehingga apa, lama-kelamaan reaksi tersebut berhenti begitu. Begitulah Allah SWT menciptakan sesuatu berpasang-pasangan dan sekarang bagaimana manusia memanfaatkannya untuk yang kebaikan gitu. Makanya kalau kita gunakan sumber neutron untuk memecah uranium dan kita juga menggunakan boron untuk mengatur reaksi fisinya begitu. Itulah yang terjadi di dalam reaktor nuklir. Ada sumber neutronnya, kemudian dia menembak uranium 235, terjadi reaksi berantai dan kondisinya apabila neutron awal sama neutron akhirnya sama dengan menggunakan diatur oleh boron karbida. Ini terjadilah reaksi fisi secara terus-menerus tanpa dengan terkendali begitu. Itulah yang terjadi di dalam sebuah reaktor nuklir begitu. Sekarang berapa energi yang dihasilkan begitu. Jadi kalau kita di rumah zaman dulu ya, kalau kita memasak pakai kayu atau lain sebagainya, kemudian juga di dalam pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara begitu ya, terjadi reaksi kimia biasa begitu. Jadi kalau batu bara, kayu dan minyak kita bakar begitu yang melibatkan oksigen tentunya, dia akan menghasilkan panas dalam orde elektron volt. Jadi di kimia kita belajar lah. Kemudian dia menghasilkan abu sisa pembakaran dan juga gas-gas ya, CO2 maupun NOx gitu ya. Tapi kalau reaksi nuklir, bila uranium 235 ditembak dengan neutron termal namanya, neutron yang sudah energinya sudah dikurangi. Jadi kalau neutron yang dihasilkan oleh berhelium tadi itu bisa juga dalam bentuk neutron cepat begitu. Tapi itu tidak menabrak uranium, kurang bagus kurang bagus kemungkinan pecahnya uranium. Makanya tenaga ahli juga meneliti lah gitu, harus diperlambat neutronnya. Neutron itu bisa diperlambat menggunakan grafit atau air sehingga nanti dia pas neutron tadi menabrak uranium 235 pecah begitu. Menghasilkan neutron cepat baru ya. Kemudian juga energi panas dalam orde mega elektron volt. Jadi kalau mega ini kan 10⁻⁶ ini. Biasanya 200 mega elektron volt, berarti 10⁻⁸ besarnya gitu, bandingkan dengan pembakaran batu bara yang hanya dalam orde elektron volt saja gitu. Sementara energi dari reaksi fisi mega elektron volt itulah yang menghasilkan sangat besar.
Ini sebagai gambaran begitu ya, kalau dalam satu komplek perumahan kita ada 1.000 rumah begitu ya. Masing-masing rumah menghabiskan listrik 1.000 watt lah, 1 kilowatt begitu. Kalau nanti rumah tersebut semua listriknya dinyalakan begitu ya dari pagi selama 24 jam begitu, berapa uranium yang dibakar selama itu? Hanya 1 gram. Gitu. Bayang saja itu energi yang dibutuhkan. Jadi 1 gram uranium bisa digunakan untuk menyalakan lampu dalam satu kompleks 1.000 rumah 1 kilowatt begitu. 1.000 watt. Begitulah kira-kira bayangan energi dari pembelahan uranium. Gitu. Ini animasinya kira-kira seperti ini. Jadi kalau uranium 35 itu ditembak oleh neutron, nah, nanti dia akan pecah ya, neutron termal maksudnya. Di sini dia akan pecah menjadi produk fisi yang radioaktif. Inilah yang akan memancarkan sinar gamma yang bisa merusak kehidupan manusia begitu. Nah, kemudian dia menghasilkan 2 neutron baru lagi. Nah, neutron baru ini akan menabrak nanti neutron lainnya, uranium lainnya begitu. Kalau dilihat di dalam reaksi berantai seperti ini. Nah, jadi neutron yang dihasilkan kok bergerak terus. Neutron yang dihasilkan ini akan menghasilkan 2 neutron baru menabrak lagi inti atom uranium. Terjadilah reaksi berantai terus-menerus begitu loh. Nah, ini yang dikendalikan oleh boron karbida tadi, sehingga di dalam reaktor nuklir reaksi fisi tidak berlangsung super kritis, tapi dalam kondisi kritis namanya, sehingga neutron baru dengan neutron hasilnya jumlahnya tetap gitu. Jadi kalau kita simpulkan begitu ya, dari hasil fisi tadi itu, kita bisa bagi 2 hal di sini. Jadi reaksi inti, reaksi fisi tadi bisa tidak terkendali, itulah yang dimanfaatkan untuk membuat bom nuklir atau bom atom gitu. Kalau dia dikendalikan dengan baik, itulah yang terjadi di dalam reaktor nuklir gitu ya. Ini biar reaktor nuklir ini ada 2 macam, ini bisa juga reaktor nuklir pembangkit daya, PLTN, seperti kita kenal namanya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan juga bisa dalam reaktor riset gitu. Kalau di dalam reaktor nuklir untuk PLTN itu yang dimanfaatkannya adalah kalornya, seperti kita lihat tadi bahwa uranium pecah menghasilkan kalor, menghasilkan neutron baru begitu. Nah, kalau di dalam reaktor PLTN kalornya yang dimanfaatkan, jadi neutron yang dihasilkan itu ya dibuang percuma saja begitu. Kecuali ada juga tambahan-tambahan yang digunakan untuk membuat kobalt 60 namanya. Kemudian kalau dalam reaktor penelitian yang dimanfaatkan adalah neutronnya. Neutron ini nanti dalam penelitian banyak macam lah kita gunakan ya. Hasil akhirnya nanti bisa untuk membuat radioisotop, yang bisa untuk dipakai di kesehatan, dan bisa juga untuk yang lainnya. Semuanya nanti untuk kesejahteraan manusia lah gunanya. Gitu. Kemudian di dalam sebuah PLTN kita bisa juga titipkan kobalt 59 gitu. Jadi kobalt 59 kalau dia ditembak dengan neutron menjadi kobalt 60. Kobalt 60 sangat radioaktif karena dia pemancar sinar gamma. Nah, itulah yang digunakan untuk sumber bagi iradiator. Nah, iradiator inilah yang nanti kita gunakan untuk pemulihan tanaman, menciptakan benih-benih baru, juga untuk membunuh serangga-serangga sebenarnya. Beras yang keluar dari penggilingan beras gitu nanti diiradiasi baru diekspor. Jadi kalau bapak-bapak menerima beras dari Vietnam atau dari Thailand itu adalah beras yang sudah diradiasi sehingga kutu-kutunya hilang semua itu. Beda dengan beras dari Bulog kita ya. Kalau kita lihat beras dari Bulog itu banyak kutunya karena tidak diiradiasi. Karena Indonesia baru mempunyai 2 iradiator, satu ada di Cikarang, satu ada di Batan, Pasar Tepong gitu. Jadi sangat terbatas manfaatnya di Indonesia. Tapi kalau di Vietnam dari sawah begitu yang luas di delta Sungai Mekong tadi begitu ya, langsung nanti padinya masuk penggilingan, langsung dikemas, langsung masuk iradiator, langsung ekspor gitu. Makanya tahan lama dan tidak ada kutunya begitu. Inilah kira-kira kesimpulan dari reaksi fisi tadi gitu, bisa dimanfaatkan untuk pembangkit kalor yang di PLTN, yang di dalam PLTN-nya bisa disisipkan sumber kobalt 59 menjadi sumber bagi iradiator yang dimanfaatkan untuk berbagai kehidupan manusia. Sementara di reaktor penelitian kita gunakan neutronnya bisa digunakan untuk penelitian atau produksi radioisotop yang digunakan nanti untuk kesehatan dan lain sebagainya. Inilah manfaat secara skematik terkait dengan penggunaan tenaga nuklir begitu. Nah, sekarang kita masuk ke
bagian-bagiannya gitu, karena seperti saya katakan tadi, bisa di bagian kesehatan, bisa di bagian tanaman, bisa memperbaiki material, bisa di pertambangan, bisa untuk lingkungan gitu. Kita masuk yang pertama ini ke bagian aplikasi radiasi untuk pemeliharaan tanaman dan modifikasi material polimer gitu. Jadi kalau material polimer ini ada juga istilah, kalau di kami di Batan dulu bisa membuat sengon sekeras jati begitu ya. Jadi kalau xenon tadi dimasukin zat polimer tertentu, kemudian kita radiasi, dia bisa menjadi kayu yang sangat keras ya, samalah dengan jati begitu. Itu dilakukan di iradiator yang ada di Cikarang gitu. Ini untuk pemilihan tanaman yang pertama gitu. Apa tujuannya pemanfaatan iradiasi gamma tadi untuk bidang pertanaman gitu. Targetnya adalah menciptakan benih-benih unggul baru gitu. Apakah itu padi, kedelai, kacang hijau, kemudian juga gandum dan sorghum. Ini untuk tanaman pangan begitu ya. Kemudian juga untuk tanaman produksi kita lakukan juga bagaimana supaya kapas menghasilkan hasil yang dalam jumlah yang lebih besar. Demikian juga untuk tanaman hias ya, atau krisan gitu. Kita bisa meradiasi suatu biji tanaman hias begitu, sehingga diciptakanlah atau diperoleh lah gitu berbagai warna yang beragam gitu. Jadi satu bunga bisa menghasilkan bunga yang beragam gitu. Jadi kita tidak perlu mencari spesiesnya yang lain, cukup dengan meradiasi biasanya timbullah genotip baru dalam jumlah ribuan gitu. Kemudian orang-orang pertanian biasanya menseleksi sehingga diperolehlah spesies atau jenis-jenis tanaman dengan produksi yang tinggi, kemudian juga tanamannya yang jangkung kemudian bisa jadi rendah, kemudian tahan lama dan lain sebagainya. Nanti kita coba uraikan satu persatu begitu. Jadi di Indonesia kita menggunakan radiasi yang dari iradiator tadi untuk pemeliharaan tanaman padi, kemudian juga kedelai, kemudian juga sorghum, kemudian juga dan lain sebagainya lah. Ini banyak nih, gandum juga ada yang kita lakukan radiasi. Kalau kita gunakan untuk padi misalnya begitu ya, umurnya rata-rata sekarang bisa kecil dari 100 hari. Kalau dulu petani panen 2 kali setahun, 6 bulan begitu ya. Sekarang kita sudah bisa menciptakan varietas baru dengan umur lebih kecil dari 1 hari gitu. Kemudian produksinya juga tinggi gitu, misalnya sekian ton menjadi sekian ton gitu. Dan juga dalam penciptaan varietas baru ini kita juga ada ujinya itu, uji tahan amannya itu. Jangan sampai varietas barunya gampang terserang penyakit dibandingkan dengan induknya begitu. Juga terkait dengan genangan, kadang-kadang padi juga kalau dalam kondisi berbuah itu kalau terjadi genangan ada juga yang merusak begitu. Kita cobalah sifat-sifat positif ini kita ambil begitu dengan cara apa? Bibit padinya kita radiasi, kemudian muncullah varietas-varietas baru beratus-ratus biji gitu ya. Kemudian kita seleksi gitu. Yang jelek varietasnya ya kita buang. Jadi kita peroleh lah sekali radiasi itu bisa menghasilkan 2 atau 3 varietas baru gitu. Itulah yang akan kita kembangbiakkan terus di penangkaran untuk diberikan kepada petani begitu. Caranya sederhana sekali, iradiator yang menggunakan kobalt 60 tadi kita produksi di sebuah PLTN begitu. Kemudian di dalam iradiator itu kita biji tanaman kita masukkan begitu ya. Kita kasih dosis tertentu. Terjadilah mutasi gitu, mutasi genetik. Jadi atau keragaman genetik biasanya beragam lah gitu ya. Itu orang pertanian tahu persis ini. Bagaimana cara menseleksinya, memurnikannya, pengujiannya, kemudian pengujian itu di berbagai lahan lokasi begitu ya. Misalnya kalau kita ingin varietasnya yang berlaku untuk Indonesia, ya kita uji misalnya di Sumatera Barat gitu, atau di Jawa Tengah. Jadi berbagai lokasi itu uji multi lokasi namanya. Setelah andal di berbagai pihak itu, baru kita ajukan proposal, kita ajukan ke Departemen Kementerian Pertanian sehingga diuji oleh berbagai ahli begitu, sehingga bolehlah nanti diusulkan varietas baru, unggul baru begitu ya. Biasanya begitu. Di Batan kita sudah menghasilkan rasanya udah puluhan varietas padi dan juga kedelai dan lain-lainnya. Ini beberapa padi yang udah menghasilkan jumlah hasil panen yang cukup besar begitu, yang ya Sidenuk ini yang cukup terkenal gini beberapa tahun yang lalu banyak dimanfaatkan juga di Kementerian Pertanian untuk disebar ke berbagai petani begitu.
Ini yang terakhir ya, waktu itu saya 2018-17 begitu, mungkin bapak-bapak dari Jawa mengenal namanya varietas padi Rojo Lele begitu. Itu andalan di Klaten begitu. Tapi batangnya agak lebih tinggi begitu ya, dan produktivitasnya tidak terlalu bagus. Nah, kita coba di radiasi di Pasar Jumat begitu, menghasilkan dua varietas tuh yang disetujui oleh Kementerian Pertanian. Yang pertama itu namanya Rajo Lele Srinuk. Jadi kalau bapak di apa namanya di toko apa namanya toko jual beras begitu ya, kalau ketemu Rajo Lele Srinuk ini hasil apa namanya itu hasil radiasi terhadap Rojo Lele awal Srinuk ini ya, konon kalau Bupati Klaten itu memberi nama Srinuk gitu. Bisa juga karena bupatinya namanya Sri gitu, atau juga mungkin sejarah lama gitu, ada Dewi Sri itu kan Dewi Padi begitu ya. Kalau nuknya ini adalah nuklir Klaten ini. Jadi kalau ketemu Rojo Lele Srinuk, ya Rojo Lele hasil nuklir untuk daerah Klaten gitu. Jadi itulah di daerah Klaten sana. Kemudian untuk Sumatera Barat, ya, saya juga pernah naik traktor itu sama Bupati Sijunjung gitu ya. Di Sijunjung itu ada namanya padi lampai kuniang begitu ya. Nah, namanya, tapi padinya tinggi. Jadi kalau terjadi angin ribut lah begitu ya, gampang runtuh atau apa namanya itu rebah begitu ya, sehingga padinya rontok dan juga rusak oleh air begitu. Nah, kemudian mereka datang ke Batan waktu itu bagaimana memperbaiki padi lampai kuniang tersebut gitu. Jadi kami kerjasama sama Kementerian Pertanian daerah sana, diradiasi di Batan, kemudian dikerjakan sendiri sama teman-teman pertanian, dinas pertanian di Sijunjung, dapatlah namanya apa namanya itu lampai Sirandah begitu ya. Nama kita beri nama baru lampai Sirandah. Sirandah itu Sijunjung reaksi nuklir daerah begitu. Jadi kalau orang-orang Sijunjung mengenal nama nanti apa namanya lampai Sirandah, itu hasil mutasi dari lampai kuniang dengan diiradiasi dalam iradiator menghasilkan varietas baru. Kalau rampai kuniangnya kalau lagi dia berbuah itu kita masuk ya, saya mungkin dengan tinggi 165 hilang gitu. Jadi tingginya 1,7 meteran lah begitu ya. Tapi sekarang itu tingginya tinggal 90 cm begitu. Nah, bisa 3 kali setahun panennya dengan jumlah panen yang relatif lebih besar daripada induknya. Itulah salah satu manfaat nuklir di pertanian bila kita tinjau dari tanaman padi begitu. Kita juga lakukan di Batan waktu itu untuk kedelai begitu ya. Baik kedelai untuk tempe begitu, kita bisa menghasilkan kedelai dengan biji-biji yang besar begitu. Nah, kedelai yang besar ini waktu saya berkunjung ke Sumatera Barat sama Komisi 7 DPR waktu itu, Ketua Komisi 7, saya datang ke Ketua Gubernur gitu, masih gubernur sebelumnya, Pak siapa namanya itu Pak, yang dari PKS begitu ya. Saya berikan itu Pak Irwan Prayitno. Pak Irwan Prayitno, saya berikan satu paket itu, nggak tahu sekarang itu di Dinas Pertanian apakah itu dikembangbiakkan untuk diberikan ke petani begitu. Nah, kemudian juga kita buat varietas yang untuk kedelai yang khusus untuk kecap ini ya, untuk kan kedelai hitam lah begitu ya, untuk membuat kecap gitu. Ini terkait dengan tanaman kedelai begitu. Nah, kentang hijau juga kita lakukan begitu, tapi secara keseluruhan memang produktivitasnya meningkat dengan ukurannya besar ya, lebih besar dan tahan terhadap berbagai penyakit dan juga toleran terhadap berbagai kekurangan air atau kekeringan gitu. Nah, ini sorghum ini kalau di kampung saya namanya jagung gerai itu apa ya. Nah, itu juga banyak manfaatnya nih, ibarat kelapa ini, dan mulai dari batangnya bisa untuk pakan ternak dan macam-macam, banyak sekali gunanya ini. Bisa juga menghasilkan alkohol, yang alkohol nanti bisa diubah menjadi sumber energi baru begitu. Ini kita impor apa namanya sumbernya dari Cina yang ketinggiannya hampir 2 meter begitu. Sekarang kalau Bapak main ke Pasar Jumat, Batam Pasar Jumat gitu, sorghum ini tingginya sekitar 60 sentian lah begitu. Yang dulunya tinggi ya, gampang rebah, sekarang sudah menjadi lebih pendek. Itu hasil dari iradiasi gamma yang dilakukan di Batam Pasar Jumat gitu. Gituan juga pisang. Di pisang itu kalau tingginya mungkin ya 2 meter lebih ya, hampir 3 meter barangkali ya. Nanti kalau main ke Pasar Jumat, kita pisang apalah namanya tuh ya, lupa saya namanya. Nah, itu tingginya sekitar 1,20 meter gitu. Jadi kalau panen kita cukup bawa parang gitu, nggak perlu motong batangnya yang tinggi gitu. Itu hasil dari iradiasi terhadap pisang. Yang kita radiasi apa? Mungkin ada juga pertanyaan gitu. Kita bisa radiasi bijinya.
bisa kalau pisang di pasar Jumat itu kita mengiradiasi daunnya begitu. Jadi daun pisang itu bisa ditanam menjadi pisang ternyata, tapi proses tertentu begitu. Jadi daunnya kemudian kita orang kimia orang kaya tahu ya, jadi kita bentuk dulu kultur jaringan gitu ya. Di dalam tabung-tabung reaksi saya lihat itu. Kemudian setelah tumbuh tunas segala macam baru ditanamkan begitu. Ya. Jadi menghasilkan pisang yang ditanam dari daunnya. Jadi sebenarnya kehidupan itu DNA-nya dari mana-mana begitu ya. Dari daun juga bisa terbawa, dari bijinya juga bisa, dari batangnya juga bisa begitu. Nah, ini untuk tanaman hias begitu. Ini kalau di gambar ini Bapak Ibu bisa lihat gitu, kalau bunga yang awalnya berwarna yang kiri ini kita bisa bikin varietas-varietas baru dengan warna yang beragam gini. Nah, itu caranya bagaimana ya, kita radiasi dengan dosis tertentu, kemudian dia menghasilkan varietas-varietas dengan bermacam ragam gitu. Kemudian kalau kita naikkan lagi dosisnya yang lebih beragam lagi begitu. Batasannya apa? Nanti kita harus mencari dosis yang menghasilkan varietas yang beragamnya lebih banyak tapi tidak rusak begitu. Nah, itulah kita tahu dosisnya tersebut. Nah, itulah yang kita gunakan nanti untuk meradiasinya, sehingga nanti hasil radiasinya itulah yang kita kembangbiakkan begitu. Ini di sini kelihatan di sini tanaman tadi ya, pembernihannya digunakan ini kalau dikasih LED ini kan untuk apa namanya itu tindak lanjutnya begitu. Jadi yang sudah diradiasi tadi dapat varietas baru. Nah, inilah beragam, dari satu bunga bisa beragam banyak. Inilah yang diproduksi sama petani yang bisa dijual ke pasaran. Mungkin dengan hasil yang lebih banyak itu tentu meningkatkan apa namanya penghasilan dari petani begitu. Itu terkait dengan tanaman ya, apakah itu tadi padi, kedelai atau apa namanya tanaman hias gitu. Nah, ternyata radiasi menggunakan iradiator gamma tadi juga bisa memperbaiki material polimer ya. Ini orang kimia pasti lebih tahu lagi gitu. Jadi ternyata misalnya oligocitosan namanya ya. Ini mungkin ini nggak keahlian saya sebenarnya, tapi kebetulan di pusat riset yang ada di Pasar Jumat itu dulu di bawah kedeputian saya. Jadi saya sering juga mendengar mereka presentasi gitu, saya serap lah gitu ya sebagai atasnya. Saya juga harus sekilas bisa memaparkan juga kalau nanti ada pertemuan-pertemuan semacam ini. Jadi polimer alam itu kalau di ekstraksi misalnya dari kulit udang gitu ya, diradiasi dengan gamma atau berkas elektron gitu, karena radiasi itu bisa menggunakan iradiasi gamma yang ada di iradiator, bisa juga menggunakan MBE namanya mesin berkas elektron. Nah, itu bisa digunakan untuk meradiasi gitu. Jadi gunanya untuk promotor ya, untuk meningkatkan lah gitu ya pertumbuhan tanaman atau menghapus penyakit gitu dan meningkatkan produksinya. Jadi oligocitosan yang dari kulit udang ini saya pernah sendiri datang ke Pulau Bangka waktu itu. Di sana itu kan banyak tanaman lada begitu ya. Tapi keluhan dari petaninya waktu udah agak gede tanaman ladanya gitu udah memanjat ke mana tuh, ke tiang-tiang yang dipasang gitu. Biasanya di tanaman lada itu kan ada penyangganya supaya dia merayap ke atas, nanti buahnya gampang diambil. Tapi pada kondisi umur berapa lah gitu, saya lupa persis tuh. Jadi tanaman ladanya menguning begitu. Nah, menguning itu tidak bagus tuh kesananya, kurang bisa dimanfaatkan lah begitu. Nah, kemudian kita coba terapkan oligocitosan ini, kita semprotkan gitu secara tertentu begitu. Itu bisa mengatasi penyakit yang kuning tersebut. Jadi oligocitosan ini bisa tidak bisa menghapus penyakit tanaman, bisa juga meningkatkan pertumbuhan tanamannya. Jadi kalau diberi citosan oligocitosan ini dia lebih cepat perkembangbiakannya. Itu nanti di bawah nanti akan dijelaskan. Bisa juga digunakan material polimer ini untuk mengatasi tanah-tanah yang banyak pasirnya begitu. Jadi kalau tanah berpasir begitu kita siram air kan airnya kurang tertahan begitu, lepas saja begitu kan, sehingga humus-humusnya terbawa dan itu tidak bagus untuk menanam tanaman begitu. Nah, itu diciptakanlah namanya super water absorban. Jadi ibarat apa namanya, kalau kita nyuci mobil itu ada namanya itu untuk ngelapnya itu pasti namanya itu nahan air dia begitu ya. Kita ciptakanlah dari bahan polimer bahan tersebut sehingga nanti kalau kita berikan ke tanah begitu dan dia mudah terurai, tapi bisa menahan air begitu. Itu juga bisa membantu lahan-lahan yang berpasir. Nanti contohnya seperti ini nih. Ini kalau tanaman apa namanya
cabai itu apa namanya, lado ya kalau di kampung kita ya. Nah, ini kalau buahnya kadang-kadang seperti ini nih, ada busuk dan lain sebagainya begitu. Kalau kita semprot dengan oligocitosan tadi, dia bisa menghilangkan penyakit-penyakit seperti ini. Ini contohnya, ini kontrolnya seperti ini yang sudah diberi oligocitosan, ini menghasilkan apa namanya, tanaman cabenya yang lebih banyak buahnya ya. Kalau ini kan banyak ya berpenyakit lah begitu ya. Jadi dengan memberikan oligocitosan dia bisa meningkatkan produktivitas tanaman cabenya begitu. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk apa namanya itu polimer untuk meningkatkan kualitas dari tanah. Ini tanah, kalau tanah berpasir seperti ini sulit ditanami. Kalau dia menyiram air harus sering-sering karena airnya langsung mengalir ke bawah tanpa tangkapan begitu. Nah, kalau kita masukkan namanya zat polimer tadi itu dia bisa menangkap air tapi tidak merusak tanahnya karena dia bisa terurai gitu. Jadi kalau air masuk dia bisa menangkap airnya, ditanam misalnya di sini contohnya bawang merah begitu ya, bisa tumbuh dengan baik. Kita menyiramnya juga nggak terlalu sering karena kalau biasanya kalau kita siram air berpasir tadi airnya cepat hilangnya begitu. Jadi dengan menambahkan SWA inilah gitu ya bisa menahan frekuensi penyiraman dan juga meningkatkan hasil dari tanamannya dan memperbaiki karakteristik tanahnya. Kira-kira begitu manfaat untuk meningkatkan kualitas tanah yang berpasir gitu. Kemudian di bidang kesehatan, nah ini luas juga penerapannya ini di bidang kesehatan. Mulai dari untuk diagnosis gitu ya, untuk terapi atau mau paliatif gitu. Jadi tiga-tiganya bidang nuklir bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki masalah yang ada di dalam bidang kedokteran. Saya ingat dulu sebagai gambaran saja, kebetulan orang tua saya dulu mengidap penyakit kanker getah bening gitu ya. Kita 2 kali melakukan pengobatan ke Cipto waktu itu tahun 70 dan 74. Orang tua saya cerita dulu, pokoknya saya di nuklir, di radiasi gitu. Mungkin maksud orang tua saya barangkali dulu masuk ke Cipto itu di bagian radioterapi barangkali ya. Sekarang saya punya rekan di sana namanya Profesor Tati begitu ya. Itulah di sana yang menggunakan radioterapi begitu. Jadi disinari gitu ya sumber kankernya. Tapi yang saya lihat itu kalau kanker itu pasiennya yang sudah apa namanya itu istilahnya apa itu yang parah begitu ya, yang lanjut lah begitu penyakitnya begitu, itu dia merasa sekali kesakitan begitu ya. Jadi apalagi kalau kankernya sampai ke tulang begitu ya, dan kita tahu tulang itu mulai dari kepala sampai kaki itu tulang semua gitu. Bayang saya kalau kankernya udah masuk ke tulang, bagaimana si penderita itu tersiksa begitu. Dan saya melihat sendiri itu karena meringis gitu kan. Malah orang tua saya dulu, kakak saya yang di Kali Sulawesi itu mengasih satu tongkat, itu tongkat Sulawesi yang di bawahnya ada tulang gitu ya. Sampai habis tulangnya itu dipakai tongkat itu tuh karena bergeser karena kalau sakit harus menggunakan tongkat begitu ya. Jadi simpulnya tersiksa sekali lah pasien pengidap kanker kalau sudah stadium lanjut tadi gitu. Nah, sekarang kedokteran nuklir bisa menciptakan suatu senyawa namanya samarium, nanti dibahas di bawah gitu. Itu bisa sebagai paliatif mengurangi rasa sakit. Jadi kita tidak mungkin menambah umur manusia gitu ya, atau kuantitas hidup manusia nggak bisa kita ubah karena itu sudah takdir yang Maha Kuasa. Tapi kualitas hidupnya bisa kita ubah gitu. Dengan apa? Dengan menerapkan teknologi nuklir sehingga si penderita kanker stadium lanjut tadi bisa bermain dengan cucunya misalnya, atau bermain dengan anaknya, atau masih bisa membaca buku walaupun dia digorogoti oleh sakit kanker stadium lanjut, tapi dia masih hidup kualitas hidupnya masih bagus, masih bisa lah ketawa dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan, nanti di bawah dibahas salah satu hasil dari kedokteran nuklir menyangkut radiofarmaka paliatif gitu. Kemudian di Batan kita juga sudah menciptakan beberapa radioisotop ya untuk apakah itu untuk diagnosis kanker, kemudian juga untuk terapi tiroid begitu ya, dan juga ALKES, alat kesehatan misalnya renograf untuk sidik ginjal begitu ya. Kalau dulu ya, kemarin saya dengar ceramah Dr. Eko namanya, ahli kedokteran nuklir dari dulu di SPAD, kemarin dia ceramah di Universitas di Pamulang gitu. Kalau dulu katanya begitu ya, ceritanya di satu presentasi, zaman-zaman kita susah dulu kan, semua penyakit obatnya sama gitu. Karena itu yang kita punya gitu.
Jadi obat sakit apapun dikasih obat itu kadang-kadang pasien ya kan percaya aja begitu. Kalau kita nggak, karena kita dulu ya kemampuan kita terbatas. Kalau sekarang katanya see dan treat katanya. Jadi kita bisa lihat penyakit orang itu, kita bisa langsung tangani gitu. Melihatnya seperti apa gitu. Ya, mungkin kalau dokter, mungkin di sini kan banyak dokter begitu ya. Mungkin dokter bisa misalnya mendiagnosis misalnya ginjal gitu kan, bisa urinnya diperiksa gitu, ada kandungan apalah namanya, kemarin istri saya cerita ada tuh namanya, lupa saya gitu ya. Jadi kalau ketemu zat itu ya mungkin diduga ini ginjalnya apa namanya bermasalah gitu. Tapi kalau dengan kedokteran nuklir kita kasihkan iurium di hipuran begitu ya, berapa menit kemudian kita periksa pakai renograf namanya, keluarlah gambar-gambar itu mengatakan ya fungsi ginjalnya begitu, misalnya ginjal kirinya 100% gitu ya, ginjal kanannya tinggal 25% dan lain sebagainya begitu. Dengan hasil kedokteran nuklir tersebut, seorang dokter tentu bisa cepat mendapatkan informasi tentang ginjal tadi gitu. Dia bisa melakukan terapi menggunakan keahliannya lah begitu ya, harus dikasih ini. Tapi kalau konvensional ya diperiksa urinnya barangkali. Tapi berapa persen ginjalnya tinggal kan tidak ketahuan gitu. Jadi dengan kedokteran nuklir bisa itu. Alat kesehatannya yang tersebut renograf gitu. Begitu juga untuk yang lainnya udah banyak digunakan sekarang kamera. Yang terakhir malah menggunakan PET scan begitu ya, itu biasanya masjid yang mahal yang mempunyainya gitu. Karena kita itu mah agak rada aneh begitu ya. Kita di Indonesia ini mempunyai 270 juta penduduk gitu. Pusat kedokteran nuklir ada di 14 tempat gitu. Itu juga tidak maksimal begitu. Malah dokter spesialis kedokteran nuklirnya bertindak juga sebagai radiologi gitu ya. Jadi kurang fasilitas lah begitu. Berbeda dengan Malaysia gitu. Malaysia penduduknya cuma 32 juta. Tapi dia mempunyai 36 pusat-pusat kedokteran nuklir begitu. Makanya banyak orang kita yang yang berobat ke luar negeri karena di dalam negeri antriannya cukup panjang barangkali begitu. Dan informasi juga saya dapat bahwa berobat di sana lebih murah daripada berobat di Indonesia. Kenapa begitu? Karena alat-alat kedokteran nuklir misalnya siklotron begitu untuk menghasilkan fluor 18 ya. Jadi kalau oksigen 18 ya, nanti bisa menjadi fluor 18 yang digunakan untuk kedokteran nuklir. Siklotron itu harganya mungkin 100 sampai 150 miliar begitu. Dan di Indonesia itu dianggap barang mewah gitu sehingga pajaknya tinggi gitu. Sementara kalau di Malaysia itu tanpa pajak karena itu alat yang digunakan untuk kemaslahatan umum gitu. Itu perbedaan ini yang kadang-kadang menyebabkan biaya di kita itu bisa lebih besar gitu. Di samping ya pelayanan juga barangkali ya, karena kita penduduk kita banyak, melayani sulit barangkali. Saya juga punya saudara di Padang begitu ya, berobat ke Malaysia, udah janjian datang di bandara udah dijemput sama ambulan begitu. Dibawa ke rumah sakitnya ternyata berbeda hari begitu. Dia datang hari Senin sore gitu, harusnya hari Senin dan Rabu itu jadwalnya, sehingga dia nggak bisa hari Senin tersebut. Nah, sama rumah sakit tadi diberi tawaran gitu, Anda bisa jalan-jalan dulu katanya. Diaturnya perjalanan itu, mengunjungi Malaka barangkali atau Kuala Lumpur. Nah, nanti pada hari Rabunya gitu ya, pas turun dari kendaraan umumnya begitu, ambulannya udah menunggu lagi gitu ya, sehingga dibawanya ke rumah sakit itu. Untuk diobati. Nah, totalitasnya katanya gitu biaya yang dikeluarkan oleh saudara saya itu lebih kecil daripada dia berobat ke Darmais misalnya begitu. Kalau kita berobat ke Darmais kan kita harus cari sendiri itu di daerah Grogol sana penginapannya begitu ya. Harus naik sendiri begitu. Itulah pelayanan kesehatan begitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik. Tapi yang jelas penduduk kita kan banyak, biaya terbatas. Sementara di negara lain aturan juga mendukung gitu. Kemudian sterilisasi alat kedokteran begitu ya. Jadi alat-alat kedokteran itu semuanya sebelum dipakai sama dokter kan harus steril itu. Itu biasanya diradiasi dulu. Kami di Pasar Jumat tuh banyak menerima alat-alat kedokteran yang dipakai oleh dokter gitu, macam-macam itu ya. Diradiasi dulu supaya kuman-kumannya hilang semua itu. Itu juga memanfaatkan teknologi nuklir gitu. Ini contohnya yang beberapa sediaan radiofarmaka begitu ya, yang sudah dihasilkan oleh Batan yang sudah dapat izin dari BPOM ya. Kemudian kita kerjasama dengan PT Kimia Farma untuk produksinya, karena lembaga riset kan tidak boleh memproduksi, harus diproduksi oleh perusahaan gitu. Ini kita kerjasama sama PT Kimia Farma. Seingat saya ada 6 radiofarmaka yang sudah dapat izin edar gitu, misalnya untuk sidik jantung gitu ya,
Kemudian juga untuk scan ya tulang, diagnosis fungsi ginjal, juga diagnosis kanker. Dan terakhir yang dapat izin dari BPOM itu namanya etambutol namanya, kalau nggak salah untuk TBC lah begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi ada udah enam apa namanya nih, 6 macam obat lah begitu yang dapat izin edar dari BPOM gitu. Itu memang menggunakan apa namanya riset-riset dan aturan-aturan yang benar-benar apa namanya sesuai aturan gitu ya, mulai dari uji preklinisnya, uji klinisnya. Kalau preklinis kan menggunakan hewan-hewan cobaan begitu ya, kemudian pas klinis nanti kita menggunakan sukarelawan lah gitu untuk bisa digunakan padanya untuk mendapatkan syarat untuk izin. Nah, ini untuk diagnostik misalnya inilah contoh-contohnya begitu, ada impuran ini untuk apa untuk pondok misalnya ya, kemudian yang lainnya macam-macam lah ya, saya nggak tahu paham juga penggunaannya, ada yang untuk hati, ada yang untuk jantung, ada yang untuk otak gitu ya, ada ya hiburan ini yang untuk apa tiroid gitu. Nah, ini caranya seperti apa begitu? Kalau untuk tiroid misalnya kita memberikan larutannya ke pasien. Kemudian setelah berapa menit kita suruh dia masuk ke renograf ini. Ini buatannya Batan ini. Nah, kemudian di sini ada apa namanya detektornya. Nanti modulnya itu akan keluar di layar komputernya. Nah, kurvanya kira-kira seperti ini nih. Mungkin yang berikut ada barangkali ya. Nah, ini kurvanya seperti ini keluarnya. Nah, kalau yang apa namanya kalau ginjal orang normal, nah kurva kiri kanannya sama begitu ya. Nah, kemudian kalau ginjal kirinya rusak, nah ini rupanya berbeda begitu. Nah, ini informasi yang sangat berharga bagi seorang dokter ahli penyakit dalam barangkali ya yang terkait dengan ginjal. Jadi kerotan nuklir ini misalnya bisa menjadi salah satu apa namanya itu instrumen bagi dokter-dokter untuk melakukan diagnosis lebih cepat begitu. Sama juga kayak radiologi begitu ya kan, kalau orang diprediksi apa namanya itu paru-paru lah begitu kan, di ronsen begitu ya, dari gambar ronsen nanti diterjemahkan sama dokter ronsennya, kemudian si dokter ahli dalamnya kan bisa melihat itu ya. Nah begitu juga ini, kalau tadi saya katakan bahwa untuk kerusakan ginjal dokter mungkin memeriksa urinnya begitu ya, ada kandungan apalah namanya, kemarin tuh istri saya sudah cerita ya kandungan apa begitu ya, itu diprediksi dia apa ginjalnya ada kelainan gitu. Tapi kalau dengan hasil renograf ini si dokter bisa mendapat informasi yang lebih banyak nih. Oh ini ginjal kanannya tinggal sekian persen, ini sekian persen nih harus diterapi pakai ABC gitu, atau ini udah harus parah barangkali harus cuci darah barangkali ya, saya kan nggak dokter ya, jadi mungkin ada dugaan saya seperti itulah. Jadi informasi dari kedokteran nuklir ini bisa dimanfaatkan oleh dokter untuk diagnosis awal penyakit yang akan ditanganinya begitu. Begitu juga yang jantung begitu ya. Kalau kita lihat apa namanya itu ya sidik jantung atau sidik apa namanya yang lain-lainnya begitu. Nah, nanti untuk apa kita bisa menggunakan namanya apa gamma kamera begitu ya. Gimana tadi itu? Gamma kamera. Jadi kalau di sadian radiofarmakanya disuntikkan ke pasien begitu, kemudian setelah beberapa saat kita masukkan dia ke dalam radio gamma kamera seperti ini, akan keluarlah image di layar komputer begitu. Apa namanya seberapa jauh dia terkena misalnya kanker paru-paru misalnya gitu. Karena dari sediaan radiofarmaka, mungkin orang farmasi lebih banyak tahu begitu ya. Ada senyawa-senyawa radiofarmaka begitu yang dia numpuknya di organ tertentu misalnya. Sederhananya mungkin kalau kita sakit kepala makan Pramex misalnya, mungkin ya nggak tahu ya, mungkin dokternya lebih tahu gitu. Mungkin dia cuma mengarahnya ke kepala begitu ya, sehingga ke kepala kita hilang gitu. Begitu juga jantung ini, kalau kita bahan radio apa sediaan radiofarmasi itu kita titipkan unsur radioaktivitas di situ, misalnya untuk si jantung, dia akan ngumpul di jantung. Nanti radioaktivitasnya akan numpuk juga di jantung gitu kan. Nah, kalau kita masukkan pasien yang ke dalam radiofarmaka, ke dalam gamma kamera, nanti akan keluar gambar begitu bahwa jantungnya ini aliran darahnya masih bagus lah misalnya, kan ada image-nya bulat misalnya. Itu berarti jantung, otot jantungnya atau saluran-saluran darah yang ada di jantung untuk menggerakkan jantungnya masih bagus. Tapi kalau dia mengidap
penyakit ada cuti cincin kurang sedikit begitu, lama-lama si dokter bisa mengetahui itu ini jantungnya begini nih, begitu juga paru-parunya begini nih, sehingga informasi dari diagnosis kedokteran nuklir tadi menimbulkan informasi yang sangat berharga bagi dokter ahli jantung atau ahli paru-paru begitu, sehingga dia bisa melakukan terapinya dengan keilmuannya tentunya. Jadi kedokteran nuklir di sini berfungsi sebagai diagnosis begitu ya. Nah, juga terapi juga bisa. Biasanya kalau untuk yang diagnosis itu menggunakan isotop pemancar gamma misalnya teknisium dan lain-lainnya begitu. Tapi kalau untuk terapi nanti digunakan isotop pemancar gamma, beta atau alfa begitu. Jadi alfa dan beta inilah yang menembaknya sel-sel, misalnya untuk kanker misalnya gitu ya. Sinar alfa dan beta inilah yang menyinari sel-sel kanker itu sehingga mati begitu. Nah, kemudian kita lakukan lagi diagnosisnya, kita masukkan lagi dia ke gamma kamera, ternyata udah tinggal udah sel kankernya, karena gambaran radioaktivitas yang ada di organ tubuh kita itu menggambarkan seberapa jauh penyebaran dari sel-sel kankernya begitu. Jadi kalau dia awalnya banyak sekali yang terkena begitu, setelah dikasih terapi nuklir ini mungkin dimasukkan lagi ke kamera dia udah berkurang gitu. Berarti pengobatan kedokteran nuklirnya ini sudah memberikan pengaruh, karena pasien kan juga begitu, setelah dia radiasi sama aja lah kalau dia di obat kanker itu dikasih spesifik nanya itu setelah dia itu gimana Pak, gimana dok perkembangannya kanker saya apa nambah atau gimana gitu. Nah, dari gamma kamera ini kita bisa lihat kalau nanti unsur radioaktifnya makin lama kurang citra yang dihasilkan, berarti pemberian radiofarmakanya sudah bisa membunuh sel kanker sekian persen begitu. Itulah manfaat kedokteran nuklir untuk terapi begitu. Nah, mungkin juga untuk yang seperti saya katakan tadi untuk paliatif yang kita menggunakan namanya samarium EDTMP, itu etilen diamin tetrametilen fosfat gitu ya. Ini satu samarium yang dititipkan ke EDTMP ini. Biasanya kalau seperti saya katakan tadi bahwa kanker stadium lanjut itu kalau udah sampai ke tulang itu kan menggerakkan saja sedikit tuh si pasiennya bisa kesakitan dan meringis begitu ya. Kalau kita kasih samarium, biasanya dokter kalau yang udah kronis itu kan menggunakan penenangnya kan menggunakan morfin ya, yang 4 jam sekali kemudian dikasih lagi. Tapi kan morfin mempunyai akibat misalnya mual lagi ya atau ngantuk apalah, ada efek sampingnya begitu. Nah, sekarang di Batan udah biasa menghasilkan samarium EDTMP gini. Kita nggak kasihkan samarium ini ke pasien tuh yang udah lanjut ya, kanker lanjut yang udah ya setiap hari meringis lah begitu kan. Nah, itu rasa sakitnya hilang itu kan. Makanya saya sebut radiofarmaka paliatif, menghilangkan rasa sakitnya begitu. Ini sekali 3 bulan yang kita kasihkan ini. Jadi kalau kita suntikan sekarang selama 3 bulan pasiennya nggak merasakan sakit itu, walaupun di dalam badannya dia dikeroyot digorokoti oleh kanker begitu kan, tapi dia nggak merasakan sakit. Jadi kuantitas hidupnya kita nggak bisa perbaiki seperti saya katakan tadi, karena umurnya orang ya meninggal nggak meninggalnya kan Allah SWT yang menentukan. Tapi kualitas hidup pasien kita bisa perbaiki dengan memberikan samarium ini. Ya, orang yang sakit berat pun dia masih bisa ketawa ya, bisa main sama cucunya sama anaknya begitu. Ini yang radiofarmaka terakhir yang kita hasilkan ini, yang kita sebut radiofarmaka paliatif. Ya, itulah kira-kira manfaat kedokteran nuklir di bidang kesehatan. Ya, mungkin ada keseleo-seleo saya ngomongnya barangkali ya, mungkin ya dokter itu lebih tahu, tapi kira-kira begitulah aplikasi teknik nuklir untuk kesehatan gitu. Kemudian kita masuk ke lingkungan gitu ya. Sekarang dalam era modern ini kan kualitas udara mulai dipertanyakan begitu ya. Kalau di Jakarta banyak gelap gitu ya, kita mungkin nggak usah masuk kerja katanya karena lingkungannya rusak. Bagaimana mengidentifikasi apa aja polutan udara? Kita pernah lakukan riset di Serpong begitu ya. Udaranya kita ambil gitu kan, kemudian kita analisis pakai neutron aktivasi analisis NA namanya, kita masukkan ke dalam reaktor riset, kita kasih radiasi berapa menit itu kita ambil lagi, kita cacah pakai MCA begitu, keluarlah itu unsur-unsur apa aja yang ada di udara.
Kalau unsur-unsurnya unsur berbahaya, ya kita kan berbahaya pergi ke daerah tersebut. Nah, misalnya di Serpong dulu kita kok ada unsur PB gitu ya, timah gitu ya. Diidentifikasi, ternyata ditelusuri, ternyata ada pengolahan aki bekas di sekitar sana begitu yang bisa melepaskan PB itu begitu. Jadi dengan mengidentifikasi polutan udara menggunakan network activation analysis yang ada di Batam gitu, kita bisa menentukan apa itu polutan yang ada di dalam udara. Kita bisa mencari sumbernya di mana dan usaha apa yang kita lakukan untuk mengatasinya. Demikian juga untuk analisis sedimentasi begitu. Kalau kita misalnya merancang pelabuhan baru begitu ya, kemudian tentu kita dalam merancang pelabuhan itu kita harus mempertimbangkan beberapa tahun ke depan begitu ya, beberapa tahun ke depan. Apa nanti sedimen dari sungai-sungai yang ada di situ mendangkalkan lautnya sehingga kapal nggak bisa lagi berlabuh. Itu kita bisa analisis juga pakai nuklir. Kita cacah, kita ambil sampel-sampel yang ada di tanah sekian. Biasanya ada isotop alam Pb 200 berapa begitu yang kita bisa analisis. Ternyata pendangkalan sungai atau pantai itu jadi sekian tahun gitu. Jadi kalau dalam 300-400 tahun di penangkalan ya mungkin layaklah di sana kita melakukan atau mengembangkan suatu pelabuhan baru misalnya. Ada yang kemudian juga bioremediasi ya, sama-sama dengan yang tanah pertanian tadi lah begitu. Nah, kemudian kita juga bisa mengembangkan plastik yang mudah terurai begitu. Jadi plastik itu kan komponen plastiknya kita campuri dengan bahan-bahan yang mudah terurai begitu. Jadi pada saat plastiknya dibuang ke lingkungan, yang bahan-bahan yang gampang terurai tadi ya terurai. Jadi jumlah volume sampahnya meningkat gitu. Jadi artinya apa? Plastik yang kita peroleh ini menjadi plastik yang ramah lingkungan dan gampang terurai begitu. Itulah salah satu pemanfaatan juga teknologi nuklir gitu. Di industri ya mungkin bapak-bapak yang di industri banyak lah yang menggunakan isotop untuk scanning kolom dari proses kimia, juga begitu juga pemipaan begitu ya. Di bidang energi ya ini yang menarik karena kita belum punya PLTN begitu ya. Di saat ini di Indonesia itu ada 3 reaktor riset yang berfungsi ya. Ada yang di Bandung, di Taman Sari, itu ada juga di Jogja, dan ada di Serpong yang lebih besar begitu. Tapi itu riset ya, gunanya ya untuk tadi itu membuat radioisotop, membuat para produk baru untuk lingkungan dan lain sebagainya begitu. Dan juga yang menarik itu produk-produk itu juga bisa mewarnai James batu permata begitu. Nah, kalau di Serpong kita udah radiasi ini, mungkin zirkonia barangkali bentuknya ini. Kalau kita radiasi di Serpong dia menjadi blue topaz gitu. Nah, kita istilahnya kita lihat mata kucing ini. Ini kalau malam ini bapak-bapak yang senang pakai cincin aki begitu ya. Nah, nanti kalau pakai ginian itu kayak mata kucing itu jarinya itu karena bersilau kena cahaya gitu kan. Itu kita produksi tonan gini, kita ekspor ke Jerman ini, kalau salah ke Jerman kita ekspor nih. Nah, dan di Bandung saya pernah lakukan ini, kalau topas ini saya masukkan ke reaktor yang ada di Bandung, dia berubah menjadi begini nih. Ada yang maron, ini satu lagi ada maron, maron ya yang ungu tua gitu. Jadi kalau Bapak ingin ini permata cincin saya ini blue topaz ini saya pinginnya maron ini enggak yang merah supaya lebih merah darah begitu ya. Ya bisa diradiasi di reaktor di Bandung bisa menghasilkan itu warnanya itu. Jadi itulah bermanfaat untuk aksesoris lah begini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat maaf nih banyak coretan nih. Energi kalau nuklir dan energi itu menggambarkan kemajuan suatu bangsa ini. Kalau kita malam-malam lihat di sini daerah yang yang energinya melimpah, yang banyak PLTN-nya, di sini kan udah terang benderang ini. Kalau kita kan sebagiannya banyak yang masih gelap begitu ya. Nah, begitu juga ya, energi itu menggambarkan kemakmuran suatu bangsa. Energi yang kurang ya seperti inilah ya, rumahnya seperti ini. Sementara yang negara yang anda energinya tinggi ya seperti inilah ya, seperti kota Jakarta lah ya. Ini mungkin di Jakarta kali motornya banyak sekali nih. Jadi kira-kira begitulah, energi itu menggambarkan kemakmuran suatu bangsa begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana seperti saya katakan tadi gitu. Bagaimana perbandingan antara energi yang dihasilkan nuklir dengan energi yang dihasilkan minyak bumi dan batu bara. Jadi kalau 1 kilo uranium itu setara dengan 9.000 drumnya minyak bumi itu, atau 3.000 ton batu bara gitu. Jadi itulah banyaknya kandungan energi yang terkandung di dalam uranium. Kalau kita bandingkan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan dalam 1 tahun untuk pembangkit 1.000 megawatt,
uraniumnya cukup dibutuhkan 20 ton saja itu. Sementara energi gas alam cair gitu ya 1,1 juta ton dibutuhkan untuk menghasilkan 1000 megawatt selama 1 tahun. Kalau minyak 1,57 ton. Kalau batu bara butuh 2,2 juta ton baru bisa menghasilkan 1000 megawatt untuk 1 tahun. Kalau uranium cukup 20 ton saja begitu. Jadi beberapa efektifnya itu energi nuklir itu digunakan untuk pembangkit energi. Nah, ginilah kira-kira ini PLTN itu seperti apa sih begitu. Ini PLTN itu sebenarnya sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, tapi ketelnya diganti oleh reaktor nuklir gitu. Nah, disinilah bahan bakar uranium dimasukkan di sini. Ini yang 4 batang ini yang disebut dengan pengontrolnya yang terjadi yang dibuat dari boron karbida tadi. Jadi kalau dayanya naik, diatur-aturlah batang pengendalinya sehingga di dalam reaktor ini terjadi produksi neutronnya dengan yang awal dengan akhirnya sama gitu. Jadi sehingga reaktornya terkendali. Kalau dia dibuang, dinaikkan ke atas pengontrolnya ini daya naik nih. Nah, lama-lama kalau sampai mentok ke atas nggak terkendali ya bisa terjadi kecelakaan reaktor begitu. Itulah kira-kira prinsip kerja dari suatu pembangkit listrik tenaga nuklir. Aman atau tidaknya, kita lihat aja di berbagai negara. Ini berapa? Ada 3 buah reaktor nuklir. Berarti kalau satunya 1000 megawatt, di sini ada 3000 megawatt. Ini orang mandi-mandi aja di sini. Ini tidak ada masalah gitu. Nah, kalau di kita dulu kita pernah melakukan survei di Jepara sana ya untuk sebagai tapak PLTN. Itu Menteri Riset dan Teknologinya yang dari ITB itu dosen ITB kok lupa saya gitu. Jadi kita kejar sama penduduk itu bahwa ini nanti limbah nuklirnya bagaimana kalau meledak bagaimana gitu. Malah habis itu keluar statement dari NU bahwa nuklir itu haram gitu ya. Nah, jadi begitulah di kita gitu ya. Sementara di negara lain lihat ini dia bersantai-santai saja di mana di sekitar reaktor nuklir. Ini reaktor nuklir di ujung sana begitu. Nah, ini dia ya karena udah paham dia reaktor nuklir itu bisa dikanalikan dengan baik asal didesain dengan baik dan dikonstruksi dengan baik gitu. Nah ini mungkin kalau Pak Endro hadir ini di Pickering nih, saya pernah ke sini di pinggir kota Toronto itu ada 8 biji PLTN-nya. Itu di pinggir kota begitu. Ibarat kalau di Indonesia Jakarta itu di Tanjung Priok itu ada 4 PLTN-nya. 8 PLTN-nya dan dari dulu beroperasi dengan baik gitu. Jadi kalau 1000 megawatt, ini ada 8000 megawatt di satu lokasi begini. Kalau kita memanfaatkan energi surya begitu ya, mungkin semua danau yang ada di Indonesia dipasangin di atasnya sel surya mungkin belum bisa menghasilkan 8000 megawatt ini. Jadi efektif nih, lokasinya sedikit tapi dayanya besar. Itu yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Sekarang di Asia ini ada beberapa negara yang membangun PLTN ya. Di Arab Saudi ya, dia kaya minyak. Saya pernah diskusi sama orang Saudi. Anda kan kaya minyak, kenapa harus bangun PLTN? Saya juga harus memikirkan minyak untuk anak cucu saya nanti. Katanya. Jadi dia udah berpikir jauh begitu. Di Turki juga lagi dibangun. Di Bangladesh lagi dibangun, sebentar lagi akan operasi begitu. Demikian juga di Yordania gitu. Kalau kita lihat penduduk dunia gitu ya, negara-negara yang banyak penduduknya gitu ya, Cina gitu dia memfungsikan 14 PLTN, 25 sedang dibangun. Di India juga 21, 7 sedang dibangun. Di Amerika itu ada 100 PLTN, 5 lagi dikonstruksi. Indonesia dengan rumah penduduk yang nomor 4 ini masih 0 PLTN. Kita masih berdebat gitu ya. Masih berdebat limbahnya kemana, gini kemana, bagaimana gitu akhirnya nggak jadi gitu kan. Nah, kemudian di 10 negara terbesar penduduknya cuma Indonesia saja yang belum mempunyai PLTN. Nah, gitu barangkali Bapak Ibu ya sekilas saya mau manfaat teknologi nuklir untuk kehidupan manusia, apakah itu di bidang kesehatan tadi ya, pertanian, energi, kemudian juga lingkungan. Dan pertambangan juga yang saya nggak tuh bahas seluruhnya karena ini luas sekali ya. Mungkin bisa topik-topik tersendiri nanti kita bahas satu persatu barangkali nuklir di pertanian. Mungkin detail itu kita bahas seperti apa begitu ya. Karena ini pembukaan begitu ya. Teknologi nuklir aplikasinya dalam kehidupan manusia yang luas begitu. Ya, saya cukup sedikit-sedikit walaupun saya ceritakan tadi saya tidak ahli semua dalam ini. Keahlian saya termohidrolik tapi karena
pernah membawai beberapa pusat yang penelitiannya ini, jadi saya bisa lah sekilas menjelaskan kepada Bapak Ibu kira seperti apa manfaat teknologi nuklir untuk kehidupan manusia. Demikian saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sudah mendapat pencerahan banyak hal-hal yang kita dapat pagi ini. Walaupun sebagian kita mengerti, sebagian barangkali kita tidak paham gitu ya. Baik, sudah ada dua orang yang raise hand. Saya lihat ini ada Pak Syarif dan Pak Samsul ya. Namanya seperti dua beradik ya. Silakan Pak Syarif dulu. Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih Pak Prof atas PowerPoint-nya sangat baik sekali dan sangat tuntas kerjanya. Saya mau nanya Pak Prof, tadi ada super water absorbent. Ya. Itu ada gelombang panjangnya nggak Prof untuk tanaman? Gelombang panjangnya, gelombangnya, ada gelombangnya nggak itu? Jadi semacam itu kan semacam komponen Mbak ya yang ditaburkan nanti ke tanah yang berpasir, Ya, sehingga betul. dia menangkap air begitu. Ya, ada gelombangnya nggak itu? Gelombang maksudnya? Gelombang, ada aturan gelombangnya nggak di alatnya itu? Enggak, itu kan cuma semacam apa ya, potong-potongan begitu yang dicampurkan ke tanah itu. Nah, kemudian dia bisa terurai dengan sininya sambil menangkap air. Jadi kalau kita menanam tanaman di sana, jadi airnya kan bisa diambil sama tanaman yang terperangkap di zat itu. Tapi lama-lama zat itu kan nanti terurai. Nanti tanaman berikutnya nanti kita berikan lagi. Begitu kira-kira anunya, Pak, Gitu. prosesnya. Kalau di tanah itu ada absorbennya, ada gelombang panjangnya sekitar, kalau tanah fosfolik, tanah yang merah itu 235 mikron. Oh gitu, ya itu ada itunya, ada kriterianya Pak. Jadi Ya, kita harus survei dulu itu tanah mana yang akan kita berikan begitu ya. Nanti kalau dari teman-teman yang bidang ini, kalau untuk tanah ini nanti disarankan yang seperti ini, begitu ada kriterianya Pak. Ada kriterianya kan? Ya itu. Ada. Ya. Yang kedua, Prof, ada analisis sedimen tadi. Ya. Itu kan endapan ya. Iya betul. Nah. Ya, jadi endapan itu bisa diperkirakan enggak setiap tahun tuh berapa turunnya sedimentasi itu, berapa ketebalannya. Jadi diperkirakan enggak itu? Jadi kalau di alam ini ada kan isotop alam ya, PB ya, berapa tempat. Ya, itu yang diambil dari sampel lingkungan di berbagai tempat di sekitar yang tadi pengenampat tadi. Nanti bisa diperkirakan ini lamanya udah berapa lama di sini sedimen tadi begitu. Jadi kalau dikurvakan dari 0 tahun sampai 100 tahun begitu, kelihatan itu bahwa pendangkalan penumpukan sedimen di sana itu ketahuan itu. Oh gitu ya, jadi endapan ya. Ya, jadi dari isotop alam saja itu. Jadi bukan isotop yang kita berikan ke alam, tapi di alam sendiri sudah tersedia isotop yang kita bisa pantau untuk menentukan berapa itu di sana pengendapannya. Begitu juga malah kita menggunakan terumbu karang begitu Pak ya. Ya, terumbu karang ya. Terumbu karang itu kalau kita ambil gitu kita bor, dia ibarat pohon juga itu. Kalau pohon misalnya kalau di kampung saya itu surian begitu ya, 6 bulan sekali dia kan punya lapisan-lapisan, itu kita bisa menentukan umur pohon itu begitu ya. Kalau secara biologis, tapi kalau di karang itu kita bisa analisis tuh berapa pengendapan zat di terumbu karang itu. Makanya dari terumbu karang itu teman-teman lingkungan bisa menganalisis tuh kapan terjadinya El Nina begitu. Jadi memang bisa dari alam sendiri kita bisa analisis itu dari isotop alam sendiri Pak. Oh gitu. Kalau udara tadi Prof itu ada ini enggak untuk debu, ada PM10 enggak? Ada ukurnya enggak itu? Udara itu udara. Yang saya lihat dari teman-teman lingkungan itu sampai PM2,5 bisa itu Pak. Oh 2,5, kecil sekali. 2,5. Ya. Jadi neutron efficient analysis itu bisa untuk PM2,5 itu. Jadi kalau Bapak berkunjung ke Batan Bandung ya, dulu kita tampilkan di pintu gerbangnya itu PM2,5 sekian. Jadi kan online itu udah keluar tampilannya itu Pak. Oh iya. Ya, makasih Pak Prof. Syarif. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Syarif. Berikutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Ani ini kali ya. Pak, di mana saya bisa mendapatkan oligositosan untuk pupuk tanaman?
Terima kasih. Ya, terima kasih informasinya nih. Kalau dulu waktu saya masih di Jakarta itu ini dikerjakan di Batan yang ada di Pasar Jumat. Nah, sekarang kan udah bergabung dengan BRIN begitu ya. Tapi kontak personnya ada itu, ada Dr. Darmawan namanya. Dia yang khusus membuat oligocistotan tadi. Saya waktu ke Pangkal Pinang itu dibekali oleh teman saya itu tuh. Ada dalam bentuk cairan gitu, dalam bentuk botol begitu ya, nanti di apa namanya itu diencerkan untuk sekian air begitu, itu yang kita semprotkan ke tanamannya. Nah itu ada kontak personnya, nanti kalau ingin tahu lebih lanjut bisa saya kasihkan nomor kontaknya itu. Baik, Bu Ani gimana Bu? Cukup? Halo Ibu Ani? Saya perlu perlu kalau boleh minta kontak personnya atau saya harus kemana? Ataukah sudah dijual di pasaran, maksudnya di toko-toko obat pertanian atau gimana Pak? Ya dulu sebenarnya kita kalau waktu Badan Tenaga Nuklir Nasional kita kan tidak bisnis begitu ya. Jadi kita mendekati semacam UMKM, pernah kita lakukan seperti itu. Saya nggak tahu persis juga sekarang, tapi bisa nanti ditanyakan ke kontak person yang Dr. Darmawan tadi. Nanti kalau Ibu ingin nanti saya kasihkan kontak personnya. Oh baik, saya tunggu kalau gitu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Ani. Berikutnya ini saya lihat ada Pak Syamsul Anam yang raise hand. Silakan Pak Syamsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Terima kasih Buya Khairil yang telah memberikan kesempatan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Profesor Aprizon yang telah menyampaikan makalahnya. Saya sangat begitu tertarik dengan makalahnya ini, sehingga yang semalam di-share di grup itu saya baca dan sangat menarik sekali ya. Nah, saya fokus ke ini aja Pak Aprizon, yang di halaman 46 ya, masalah PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Ya, kebetulan sejalan dengan profesi saya bekerja di pembangkit tenaga listrik sebelum pensiun tadi kan. Tapi dengan pembangkit listrik dan konvensional kan, menggunakan internal combustion engine atau external combustion engine. Yaitu menggunakan boiler, steam turbine atau gas turbine kan. Ya. Nah, yang saya pertanyakan ini di proses PLTN ini kan sebenarnya mirip dengan boiler juga ini kan? Ya, betul Pak. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan ketika pemindahan panas atau heat transfernya itu ya, dari reaktor nuklir ke air yang dipanasi untuk menjadi steam, itu tentunya kan kalau di boiler konvensional menggunakan carbon steel, besi carbon steel ya, yang digabung dengan kromium dan segala macam, sehingga kekuatannya lebih tinggi lagi untuk menahan tekanan yang lebih besar dan temperatur yang tinggi kan. Nah, untuk di PLTN ini agar tidak terjadi radiasi radioaktif, itu apa logamnya sama dengan di boiler itu, Pak Profesor ya, Aprizon ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, untuk memanipulasi parameter-parameter operasi seperti kalau di pembangkit konvensional, itu ketika kita ingin menaikkan daya, itu dengan cara menambahkan bahan bakar kan, atau untuk menaikkan tekanan atau temperatur daripada boiler tersebut ya. Nah, kalau di reaktor nuklir ini penambahan bahan bakarnya itu bagaimana kira-kira caranya itu ya. Terus kalau di pembangkit listrik yang konvensional seperti dengan menggunakan boiler yang menggerakkan steam turbine, ketika kita akan melakukan shutdown atau stop dari unit tersebut, cukup memutus bahan bakarnya kan. Nah, bagaimana kalau di reaktor nuklir ini, Pak Aprizon? Mungkin 3 pertanyaan itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan sangat teknis. Silakan, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Sur ya, jadi kalau reaktor nuklir ini kan beragam-ragam ya. Kalau ada yang ada air tekanan PWR, ada BWR, ada PHWR. Kalau BWR sama BWR itu bedanya, kalau yang BWR itu persis seperti PLTU. Jadi di dalam reaktornya ini mendidih airnya Pak ya, mendidih.
Jadi kalau dalam PWR di dalam reaktornya ini tidak mendidih ya. Kemudian pipa-pipanya ini dimasukkan ke steam generator di sini. Sistem generator tekanannya berbeda dengan yang lain LB ini. Jadi air mendidih di sini, Pak. Iya, 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 iya. Uap ini yang di konvensional. Nah, itu kan bahannya seperti apa gitu. Jadi kalau untuk PWR dan BWR ini bahan bakarnya uranium dioksida UO2 yang diperkaya sampai 3-4%. Kemudian sebagai bahan pelongsong dan lainnya paduan zirkonium, Pak. Paduan zirkonium. Kenapa zirkonium? Zirkonium itu mempunyai tampang lintang neutron yang rendah. Artinya apa? Kalau dia dimasukkan ke teras reaktor, dia tidak menyerap neutron gitu. Jadi ekonomisasi neutronnya lebih bagus, makanya dipilih zirkonium. Tapi kalau untuk reaktor riset seperti yang ada di Bandung menggunakan kelongsongnya stainless steel, Pak. Jadi karena kita tidak menghasilkan dayanya ya, kita kan memanfaatkan neutronnya saja gunakan stainless steel. Itu, Pak. Itu kalau tentang bahannya. Tadi yang kedua mengatur daya. Tadi yang kedua apa ya? Iya. Mengatur parameter operasi itu. Parameter operasinya. Jadi kalau LTN ini dia shutdown-nya 18 bulan, Pak. Jadi 18 bulan kita tidak menambah bahan bakar. Jadi kita perkirakan bisa kalau beroperasi selama 18 bulan, misalnya 1 megawatt, kita harus memasukkan bahan bakar uranium sekian jumlahnya begitu ya. Sekian jumlahnya. Kemudian kalau dalam jaringan biasanya PLT ini kan digunakan untuk yang tetap, Pak. Jadi misalnya kalau satu kota itu butuh listriknya 2000 megawatt begitu ya. Nah, kita gunakan barangkali PTN yang terus menerus, jadi dia nggak berubah dayanya. Jadi yang fluktuasinya nanti menggunakan pembangkit listrik yang lain gitu. Tapi bagaimana mengatur dayanya dengan pertanyaan selanjutnya? Jadi kalau di ketel memang kita menaikkan daya, kita tambahin bahan bakar ya. Batu baranya lebih banyak begitu kan? Iya. Kalau di PLTN kita mengatur batang kendali ini. Batang kendali itu terdiri dari boron karbida yang tadi itu. Jadi kalau kita yang 4 biji ini kita masuk sampai ke bawah, dayanya rendah ini. Nanti kalau kita menaikkan daya, batang ini aja kita naikkan ke atas sehingga uranium yang ada di dalam teras reaktornya itu ditembak oleh neutron dalam jumlah yang lebih banyak, naik dayanya. Nah, kemudian kalau pengen naik lagi, kita tarik lagi boron karbidanya ini. Jadi mengaturnya dengan menggerakkan batang kendali ini. Jadi gitu aja. Jadi kayak nusuk ke bawah itu, Pak. Nanti mau naikkan daya kita tarik ke atas. Daya yang tertentu kita butuhkan sampai kita tahan di situ. Naikkan lagi dayanya, kita tarik lagi ke atas kan. Gitu aja. Oh iya. Satu lagi Pak Dokter, Pak. Ya. Kan di reaktor nuklir ini terjadi apa? Reaksi fisi, reaksi berantai terus ya. Ya. Nah, artinya secara terus-menerus dia menghasilkan panas itu reaktornya itu. Ya, terus-menerus menghasilkan panas, Pak. Dan kalau tidak salah di matahari juga terjadi reaksi rantai juga ya. Ya betul, cuma akan balikkan kalau di reaktor nuklir reaksinya fisik, uranium ditembak neutron pecah menjadi unsur-unsur yang lain. Kalau di matahari unsur hidrogen bergabung, dia fusi ya, bergabung menjadi helium, menghasilkan panas yang sama besarnya. Jadi sebenarnya matahari itu reaktor nuklir fusi gitu. Kalau yang PLTN kan fisi begitu. Jadi fusi penggabungan dua unsur menjadi satu unsur menghasilkan energi yang jumlahnya sama dengan waktu kita memecah unsur begitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Eprison atas penjelasan semua ini. Sama. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Samsul Anam. Masih ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Nur Aisyah Nasution mengenai pemanfaatan nuklir untuk pertanian. Kami yang awam merasa takut kena dengar radiasi. Pertanyaannya, apakah hasil pangan yang telah direkayasa cukup aman untuk dikonsumsi untuk jangka panjang ya? Jadi ada padi tadi ya, kedelai atau buah-buah yang tidak berbiji gimana itu ya? Silakan Prof. Ya, jadi sebenarnya biji itu diradiasi untuk pertama kalinya saja. Misalnya kita untuk memperbaiki varietas padi misalnya begitu ya, kita masukkan ke iradiator, kita iradiasi ya pakai sinar gamma sehingga dia pecah membentuk mutasi-mutasi atau varietas baru dalam jumlah ratusan begitu ya. Nah, tapi setelah dia beberapa saat radiasi sinar gamma ya radiasinya sudah tidak ada. Jadi kita anaknya yang varietas baru tadi yang kita tanam di tanah begitu, kita seleksi mana yang bagus hasilnya kita ambil, yang nggak bagus ya kita nggak gunakan begitu, sehingga tadi varietas baru yang bagus yang kita ambil, yang radiasinya sudah tidak ada.
Tapi sebenarnya karena kita seperti saya katakan tadi bahwa teknologi nuklir ini muncul ke permukaan dalam hal yang tidak mengenakan begitu. Jadi dalam orang-orang kalau sebut nuklir, maksud atom, kebayangnya Nagasaki dan Hiroshima begitu. Sementara dalam kehidupan sehari-hari misalnya kalau bapak-bapak makan apel, makan apa itu kan diradiasi semua Pak. Jadi dari produsennya di Amerika itu udah diradiasi itu pakai sinar gamma sehingga semua apa namanya itu bakteri atau apa namanya di dalam itu udah mati semua itu. Jadi kita enaknya makan apel itu ya sebenarnya itu udah diradiasi. Cuma kita kan tidak tahu. Yang tahu kita radiasi itu pokoknya merusak begitu, apa takut begitu kan. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi radiasi itu untuk pertama kalinya saja. Setelah nanti ditanam udah nggak ada efek apa-apa begitu. Kita tuh kadang-kadang paradoknya begini ya, misalnya kita mau berobat ke dokter begitu, rasanya kalau belum di ronsen belum afdol gitu, saya pengen di ronsen begitu kan, itu kan tidak radiasi kita itu, pakai radiasi sinar X begitu kan. Kemudian kita berjubel-jubel di dekat mesin X-ray begitu, sementara si operatornya kan pakai PB itu badannya, bajunya ada baju PB-nya itu, sementara kita kena paparan di sana tenang-tenang saja tuh, sebenarnya kita tuh sangat berani terhadap radiasi sebenarnya tanpa kita ketahui gitu loh. Jadi kadang-kadang paradok, kadang-kadang kita takut gitu, kadang-kadang kita sebenarnya berani mati begitu ya. Apa namanya itu kalau belum di ronsen rasanya belum mantap gitu kan. Sementara kita tuh diradiasi pakai sinar X gitu. Jadi kalau yang tanaman tadi itu sudah bebas radiasi pada saat kita makan begitu. Oh iya, terima kasih Prof. Ya, sama-sama, Bu. Barangkali kalau boleh saya sambung, barangkali ini kan tanaman ini kan diiradiasi kemudian terjadi semacam mutasi genetik gitu ya. Ya, Nah, apakah mutasi genetik yang ada di tanaman yang kita makan terus ya jangka panjang mengganggu mutasi pada genetik manusia sehingga timbul kanker atau penyakit autoimun? Barangkali ke arah situ barangkali Bu Nur ya. Silakan Iya, kalau iya, Anda. betul. jadi kita meradiasi itu untuk menciptakan varietas baru yang lebih menguntungkan gitu ya, tanpa Ya. menimbulkan efek apa-apa. Berbeda dengan rekayasa genetika begitu ya. Kalau rekayasa genetika kan kita memasukkan genetik yang lain gitu ya, bisa saja apa namanya yang berbahaya begitu kan. Kalau ini kan sebenarnya secara alamiah dari matahari karena mengradiasi tanaman juga terjadi mutasi sebenarnya, tapi itu kan dalam orde puluhan tahun atau ratusan tahun baru terjadi mutasinya kan begitu. Cuma kalau di dalam iradiator ini kita percepat, kita radiasi dengan dosis yang tinggi langsung begitu kan, sehingga terjadi anaknya yang banyak ya. Kita pilih-pilih mana yang menguntungkan. Dari segi efeknya sudah tidak ada gitu karena ya secara alamiah pun terjadi begitu. Ini iradiator ini cuma mempercepat saja dengan dosis yang lebih besar. Kalau dari matahari barangkali dosisnya sampai ke tanaman kita di sawah itu kan kecil gitu ya. Jadi radiasinya mungkin ya 100 tahun atau 200 tahun baru terjadi perubahan varietas baru gitu. Tapi kalau dengan ini kita berikan langsung besar, dapat anaknya 100, gitu kita pilih-pilih mana yang bagus, itu yang kita ini kan. Jadi tidak ada lagi efek radiasinya sebenarnya untuk mempengaruhi apakah mempengaruhi kanker segala macam, ya tidak ada lagi, kecuali kalau ledakan bom nuklir gitu kan, produksinya dalam paparan yang sangat besar gitu Pak, itu memang mengenai kita, paparan itu bisa merusak kita gitu. Makanya kita atur lah dosisnya tadi. Dosis itu cuma untuk memperbaiki varietasnya saja gitu, tidak mempengaruhi misalnya terjadi kanker kulit atau kanker yang lainnya, itu kan dosis-dosis yang besar Pak. Baik, barangkali lebih khusus karena kan tumbuhannya tadi sesudah diiradiasi kan ada mutasi gitu ya. Ya, betul. Nah, jadi iradiasinya nggak ada lagi sebetulnya kayak. Ya, betul, nggak ada lagi Pak. Cuma barangkali pertanyaan Ibu Nur tadi, apakah juga itu mengganggu genetik dari manusia yang memakan tumbuhan itu? Kan ada GMO dan non GMO kalau salah istilahnya. Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau dari riset yang ada begitu ya, semua makanan radiasi, apakah itu mutasi yang kita ciptakan itu atau buah-buahan yang kita radiasi kan sama saja sebenarnya. Buah-buahan yang kita makan apel atau jeruk yang dari Cina sama macam itu kan masuk Indonesia kan diradiasi dulu gitu. Bisa juga manggis yang kita ekspor ke Australia ya kita radiasi dulu. Kok nggak mau terima mereka itu karena nanti bibit-bibit lalat buahnya nanti berkembang di kampungnya sana kan. Jadi kita radiasi dulu, itu sama aja sebenarnya. Apakah dari tanaman yang kita radiasi tumbuh, apakah mempengaruhi tidak? Dari hasil riset yang ada,
tidak ada mempengaruhi terhadap tubuh manusia, begitu Pak. Itu kan hasil risetnya begitu Pak. Ya, baik. Barangkali cukup jelas ya Bu Nur ya. Ya, cukup jelas. Terima kasih, Prof. Ya, Ya, Makasih, baik. Pak. sama Bu. Masih ada satu lagi yang nge-raise hand. Kita lihat jamnya sudah jam 7 lewat. Silakan Ibu Sispa Yeni. Silakan Bu. Iya, Prof, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof. Afrizon, tadi tentang penyakit kanker yang bisa dibantu menghilangkan rasa nyerinya Ya, dengan Palliatif. Samarium EDTMP gitu ya. betul Bu. Itu selama ini kan pasien-pasien kanker di Indonesia terutama ya yang saya suka lihat itu semua mengalami hal-hal yang tadi dokter bilang ya, nyeri-nyeri apa rasa nyeri gitu kan. Ya. Nah, bagaimana obat ini bisa maksudnya Indonesia kenapa tidak kasih ini untuk para pasien misalnya kayak Darmais gitu kan? Apakah Ya. ini sangat mahal atau gimana gitu ya, mau di Darmais atau di rumah sakit Padang atau manalah daerah mana-mana rumah sakit untuk para pasien kanker, kenapa tidak diberikan itu? Apakah itu mahal ataukah itu gimana-gimana? Itu loh Dok yang sebagai orang awam kita kayak apa sih, kenapa sih pemerintah kita tidak mau menyehatkan dengan cepat atau oke lah tidak bisa menyehatkan itu kan haknya Allah. Cuman rasa sakit yang mereka derita itu kan kita ngelihatnya nggak tega banget itu Ya. aja. Makasih Dok. Ya, Makasih Prof. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Salam. Prof. Terima kasih ya Bu ya. Jadi Samarium ETMP tadi itu baru keluar izin edarnya dari POM tahun lalu gitu ya. Jadi kita kan baru menghasilkan itu. Dan itu sudah dimanfaatkan beberapa pasien rumah sakit, terutama di Darmais sudah memanfaatkan itu kan. Kalau dari Batan sebagai lembaga riset waktu itu kan terbatas ya produksinya. Itu makanya kita bekerja sama dengan Kimia Farma begitu. Kalau dari saya harga mungkin tentu agak ya cukup mahal juga lah Bu ya. Cuman sekarang itu kata teman-teman saya itu sudah dikerjasamakan dengan BPJS gitu kan. Nanti kalau kerjasama yang sudah berlangsung jelas begitu ya, mungkin nanti bisa dimanfaatkan juga untuk pasien-pasien di seluruh Indonesia gitu. Tergantung produksinya dari Kimia Farma berapa bisanya gitu kan, tergantung kapasitas produksinya juga. Jadi kalau BPJS nanti semua pasien yang memanfaatkan BPJS sudah bisa menggunakan Samarium ini begitu Bu. Jadi memang ini apa namanya itu obat baru yang baru diizin edarnya keluar tahun lalu Bu. Oh ya, Pak Prof, kan Indonesia punya 3 area ya yang punya tambang nuklir terbesar gitu kan? Berarti sebenarnya kita punya banyak stok yang bisa membuat Indonesia ini sebenarnya tidak sulit ya harusnya ya Dok ya, Prof, karena kan memang baru 1 tahun tadi Prof bilang ya mungkin kedepannya semoga aja ya kita berharap untuk obat ini bisa digunakan oleh BPJS gitu kan untuk kesehatan masyarakat Indonesia supaya tidak kita sebagai pendamping atau apalah yang melihat itu kan nggak tega banget ngelihatnya sampai sebegitu tersiksanya gitu. Itu aja sih, Prof. Ya Makasih. betul Bu. Jadi sebenarnya produksinya sudah dilakukan oleh Kimia Farma di laboratoriumnya saja Bu. Jadi tidak perlu menggunakan reaktor nuklir yang ada lagi karena reaktor nuklir yang ada ini cuma untuk riset awalnya gitu ya. Riset awalnya menggunakan radiasi yang ada di reaktor begitu. Kemudian setelah kita tahu ramuannya lah begitu ya, sediaan radiofarmasinya kita sudah tahu, kemudian samariumnya kita sudah bisa hasilkan begitu. Kimia Farma sebenarnya tinggal memproduksi di pabriknya saja begitu. Kebetulan pabriknya itu juga melekat di sekitar reaktor yang ada di Serpong gitu. Jadi kapasitasnya mungkin belum banyak gitu. Tapi kalau nanti kerjasama sama BPJS-nya sudah disetujui begitu, mungkin jumlah produksi kan harus banyak gitu. Mungkin Kimia Farma juga bisa mengembangkan kapasitas produksinya begitu, sehingga dimanapun bisa diperoleh samarium ini begitu. Ya, makasih. Ini udah bisnis gitu Bu ya. Jadi kalau kita di lembaga riset kan menemukan kemudian sampai surat izin edarnya, nah itu nanti dikembangkan oleh BUMN Kimia Farma gitu. Ya, makasih Prof. Baik, terima kasih Bu Sispa Yeni. Sebetulnya kan reaktor nuklir kita belum ada, tadi kan masih 0 itu ya.
Kalau yang PLTN yang menghasilkan listrik, kalau untuk Ya, yang belum. risetnya kita punya 3, Pak. Oh, yang gitu ya. Jadi untuk yang riset sudah ada 3, cuma yang untuk listrik belum ada gitu ya, Belum nasional ada. gitu ya. Ya. Kita tahu bahwa Indonesia punya sumber daya alam yang berlimpah ya, termasuk logam ya. Saya ingin tahu ya sebelum kita tutup, uranium dan sebagainya itu banyak nggak di Indonesia, Prof? Jadi waktu saya SMA, Pak ya, waktu saya SMA tahun 80 itu, saya kebetulan tinggal di Bukit Tinggi, saya di Bukit Tinggi gitu ya. Jadi saya lewat dari SMA di sekolah saya itu saya lewat di jalan ada hotel namanya Dimen Hotel begitu ya. Di belakang Dimen itu ada jalan itu. Di sana tuh saya pernah melihat dulu tahun 80-an itu Badan Tenaga Nuklir Nasional itu satu mes di situ untuk mengeksplorasi mencari sumber-sumber uranium yang ada di seluruh Indonesia begitu. Dari tahun 70-an mulai mereka itu. Dari hasil survei gitu yang terbanyak itu terdapatnya di Kalang, namanya Kalang itu di Kalimantan Barat begitu. Di sana kita cukup banyak apa namanya itu persediaan uraniumnya. Di tempat-tempat lain ada juga di Sibolga, kemudian juga di sekitar 50 kota kalau di Sumatera Barat gitu, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi biaya produksinya barangkali untuk dikembangkan untuk eksplorasi tidak menguntungkan. Jadi selama ini yang kita anggap layak untuk ditambang itu ada di Kalang di Kalimantan Barat. Nah, kenapa kita tidak tambang gitu? Karena kita kan belum punya PLTN gitu, ditambang juga untuk paling-paling untuk kita jual ke luar negeri gitu. Sementara uranium ini termasuk apa namanya barang tambang yang tidak mahal, Pak. Karena seperti katakan tadi kan habisnya kan sedikit ya untuk apa? Untuk suatu pembangkit nggak banyak juga habisnya. Jadi kita mungkin kita sediakan itu untuk anak cucu lah gitu. Kalau suatu PLTN nanti beroperasi Indonesia, mungkin kita bisa mulai eksplorasi begitu. Jadi yang banyak tuh di Kalimantan, Pak. Baik, terima kasih. Saya takut Kalimantan mau diambil orang karena ada uranium banyak di sana itu. Jadi saya juga lahir di Bukit Tinggi. Minggu lalu saya mampir ke Dimen situ ya, Dimen. Jadi di belakangnya dulu ada Pak MES itu Badan Tenaga Ada. Nuklir, saya juga tahu apa ini gitu kan. Tapi setelah saya kerja di Batam baru saya tahu tuh bahwa di kampung saya dulu ada eksplorasi uranium di 50 kota sama arah ke Sibolga, tapi dia tinggalnya di Bukit Tinggi gitu Pak. Baik, terima kasih Prof. Jadi banyak informasi yang kita dapat. Mudah-mudahan memberi ibadah ya. Barangkali acaranya saya kembalikan ke Ustaz Rizal atau ke Bu Nel, silakan. Ya, mungkin Pak Ustadz Dede silakan Tidak ya. disampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Efrizon. Silakan Ustadz Dede. Ya, Bismillah. Terima kasih banyak Prof. Efrizon atas semua yang sudah disampaikan. Sungguh luar biasa sekali. Maka kita akan memberikan ini Prof kepada Prof. Efrizon sebuah piagam penghargaan. Ini adalah sebuah ucapan terima kasih karena partisipasinya sebagai narasumber pada kajian tematik online pada Sabtu hari ini 25 Jumadil Awal 1445 dengan judul Teknologi Nuklir dengan Aplikasinya. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Yang tadinya kita berpikir nuklir itu adalah dominan dengan ancaman, ternyata banyak sekali manfaat-manfaatnya dan semoga kedepannya orang-orang yang mengetahui hal ini termasuk juga pemegang kebijakan itu bisa banyak memanfaatkan hal-hal yang sangat bermanfaat dan berharga ini untuk kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga industri ke depannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Prof. Efrizon Umar. Iya, terima kasih Pak Ustadz atas apresiasinya. Ya, terima kasih juga sama-sama. Untuk Prof. CA, Ustadz. Ya, dan juga kita berterima kasih kepada Prof. Ceril Anwar yang sudah memberikan waktunya untuk menjadi moderator pada kajian tematik online pada hari ini 9 Desember 2023 terkait dengan tanya jawab yang memang responsif ya pada semua peserta yang ada di sini. Ya, subhanallah kita semakin tercerahkan dengan cara Prof. Ceril Anwar dalam menyampaikan pembawaan acara ini. Terima kasih banyak Prof. Ceril Anwar. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya Bu As. Ya, dan di awal tadi juga ada Bu Asnurmani yang memberikan tilawahnya dengan suara yang bagus dan juga alhamdulillah semoga diskusi kita pada pagi hari ini juga membawa
berkah yang sangat banyak dengan adanya pembacaan Al-Quran tadi. Terima kasih banyak. Ya, ya. Ini mohon maaf ada kesalahan. Ini sebenarnya tilawah ini. Nanti kita perbaiki. Ya, Ya. insya Allah nanti diperbaiki dan dikasih ke Bu Ya, Asnur. nanti kita perbaiki ya. Maaf. Ya, terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih banyak Prof. Kita insya Allah udah jelang waktu 7:30 dan akan ada sesi-sesi berikutnya juga untuk masalah kajian tematik kita, dan semoga Prof. Efrizon juga tidak kapok ya dalam mengisi kita di momen-momen berikutnya. Siapa tahu ada tindak lanjut, follow up terkait dengan apa yang peserta pikirkan gitu ya. Siapa tahu ada kerjasama. Siapa tahu di sini ada anggota legislatif, ada anggota eksekutif yang ada di pusat maupun di daerah dan bisa memanfaatkan apa yang memang didengarkan bersama-sama barusan. Terima kasih banyak Prof. Efrizon, terima kasih banyak Prof. Ektar, dan tentunya kita akhiri bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup acaranya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.